Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba lihat kiri kanan. Salam, senyum yang terbaik berikan. Ayo dong. Yuk, kiri kanan apa kabar? Ya, katakan Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Katakan. Sebelum duduk kita beri applause dulu. Beri tepuk tangan buat para musisi yang luar biasa. Thanks guys, silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin. Bapak Ibu, saya nggak usah perkenalkan diri saya lagi ya. Bapak Ibu pasti udah kenal. Puji nama Tuhan, saya mau mengucapkan selamat tahun baru semuanya. Bagaimana Bapak Ibu masuk di tahun 2026 ini semakin excited bersama Tuhan? Semakin semangat melangkah di tahun 2026 walaupun dengan berita-berita yang tidak menyenangkan. Saya percaya di sini semua pasti semangat, excited di tahun 2026 ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita pasti pernah berada di masa penantian atau ruang tunggunya Tuhan, betul? Ya, kita pasti semua pernah ada di masa penantian atau di ruang tunggunya Tuhan. Masa di mana mungkin saudara sudah berdoa, ya, sudah taat sama Tuhan, sudah berharap sama Tuhan, tapi jawaban Tuhan belum kunjung datang, ya. Dan bahkan kita sering juga menunggu janji Tuhan. Tapi semuanya terasa lama. Nah itu saudara, kadang-kadang di masa penantian itu saudara, kita sedang diuji iman kita. Betul? Bahkan saudara, segala sesuatunya terasa lama. Doa belum dijawab, kita mungkin ada yang sakit kok nggak sembuh-sembuh. Kita menantikan janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel, setelah mereka keluar dari Mesir, mereka tidak langsung masuk ke tanah perjanjian, saudara. Yang Tuhan sudah janjikan kepada Musa. Namun saudara, kenyataannya mereka ada di masa antara sudah keluar dari kesesakan, tapi belum sampai pada janji Tuhan. Itu kadang-kadang kita ada di tempat itu, saudara. Ya, kita sudah keluar dari kesesakan kita, dari masalah kita yang kita pikir setelah kita sudah keluar dari masalah kita merasa semuanya akan lebih gampang. Ya. Kita belum masuk sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan benar-benar berikan kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masa Iyar. Tema kita adalah Iyar. Apa itu Bu Iyar? Ya, sama-sama kita belajar saudara hari ini. Tentang masa Iyar, yaitu sebuah musim rohani yang sering kita alami tetapi jarang kita pahami. Dalam kalender Ibrani masa ini disebut bulan Iyar, yaitu bulan kedua di antara Nisan. Apa itu Nisan? Pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Setelah Nisan itu adalah Iyar. Iyar adalah perjalanan di padang gurun. Di sini banyak proses-proses kehidupan, banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel, bahkan kita. Betul? Di masa Iyar ini saudara, begitu banyak mungkin ada masalah dalam keluarga kita, dalam kehidupan pribadi kita, dalam pekerjaan kita. Setelah itu ada Sifan. Apa itu Sifan? Sifan adalah pewahyuan. Pewahyuan di mana Taurat Tuhan diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Saudara, ada satu ilustrasi yang supaya saudara tuh mengerti Iyar tuh seperti apa. Jadi begini saudara, ini dalam kehidupan nyata ya. Seperti orang yang sakit, baru sembuh dari sakit, ya, dari sakit berat ya. Tapi secara medis ia sudah dinyatakan sembuh. Tetapi tubuhnya masih lemah, perlu diterapi.
Ya, perlu waktu untuk pulih. Iya, kita udah nggak sakit lagi saudara, tetapi belum kuat sepenuhnya. Nah itulah iar dalam kehidupan rohani. Nah banyak orang mereka ingin langsung dari nisan ke sifan saudara. Tetapi Tuhan selalu ingin membawa umatnya untuk melewati iar ini. Ya, karena di iar Tuhan itu tidak hanya mengubah keadaan saudara. Ya, tapi terutama Tuhan mengubah hati kita. Betul? Tuhan mengubah hati Anda dan saya. Dalam perjalanan hidup kita mungkin sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah dibebaskan. Tetapi ada proses-proses untuk kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Nah disitulah banyak perjalanan di padang gurun. Betul? Ya. Iar itu adalah bulan perjalanan di padang gurun. Nah pesan utama adalah Iar adalah masa proses, bukan kegagalan. Yuk sama-sama katakan dengan saya, Iar adalah masa proses, bukan kegagalan. Yang kedua, Iar adalah masa penyembuhan, bukan penolakan Tuhan. Saudara, di masa Iar, Anda harus menjaga apa? Pikiranmu, hatimu, matamu, telingamu, dan mulutmu. Ya, karena agar apa? Saat kita ada di dalam padang gurun, ada di dalam masalah, respon kita benar di hadapan Tuhan. Di saat respon kita benar saudara, pewahyuan mengalir. Ya, pada saat Anda di masa Iar, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Yuk kita buka di Filipi 4 ayat 8. Dan kita katakan sama-sama, 2, 3 ya. Jadi, yuk. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai Anda dan saya. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi pikiran kita, hati kita, telinga kita, mulut kita, itu tertuju kepada Tuhan. Pikiran kita harus tertuju pada pikiran-pikiran Kristus. Ya, kenapa kata Iar itu sering dihubungkan dengan ungkapan atau singkatan saudara? Ani Yehova atau Hashem Rofeha. Karena makna rohani ini saudara ya, makna rohani bulan ini itu sangat kuat dengan apa? Dengan proses pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Ya, baik secara jasmani, secara jiwa maupun rohani kita. Begitu kita sudah bebas, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa kita sudah diampuni, kita berjalan bersama Dia, yaitu di masa Iar. Pemulihan, kesembuhan, lebih lagi. Nah, mari kita buka saudara, Keluaran 15 ayat 26. Firman Tuhan berkata, yuk baca sama-sama. 2, 3 ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapan, maka aku apa? Iya. Penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab
akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, saudara, bahkan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bukan melakukan apa yang kita melakukan apa yang benar di mata kita, ya, dan kita harus memasang telinga kita kepada perintah-perintahnya, mengikuti setiap segala ketetapannya. Tuhan tidak akan menimpakan apapun penyakit. Katakan amin. Karena apa? Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ani Yehova Hashem Rofeha. Akulah Tuhan penyembuhmu. Dia sembuhkan sakit jasmani, sakit mungkin ada jiwa kita, ya, yang tertekan, dia akan sembuhkan, saudara. Tuhan tidak hanya membebaskan kita, tetapi juga menyembuhkan bagian dalam hati kita. Itu yang terpenting. Jiwa kita, karakter kita dibentuk lewat proses demi proses. Amin, saudara. Ketika Anda menerima Tuhan sebagai juru selamat, kau dibaptis air, dibaptis Roh Kudus, Roh Allah sudah tinggal dalam diri kita. Roh Allah itu manunggal bersama dengan kita, menyatu dengan kita. Dan saya mau bilang, begitu Roh Allah ada di dalam kita, bukan lagi kita yang hidup, tetapi Yesus yang ada di dalam kita, dialah yang hidup. Dan itu harus tembus ke dalam jiwa kita, ke tubuh kita. Saya katakan tadi sama Bu Angel, saya bangun tadi 3:30 pagi. Dan saya nyetir sendiri ke sini. Saya rasa saya excited banget. Karena apa? Karena Roh Allah yang ada di dalam diri saya. Itu yang hidup. Gak kerasa capek. Kadang saudara setiap bulan ya, minggu pertama saya harus ada di Sawangan. Saya harus khotbah 5 kali. Dan saya harus lebih lagi mempunyai saat teduh sebelum saya siap-siap. Wow. Gak kerasa capek, saudara. Gak kerasa capek. Rasanya semangat terus, saudara. Nah itulah sebagai orang percaya harus seperti itu. Setiap harinya bersama dengan Tuhan. Agar apa? Agar setiap persoalan masalah datang. Kita bilang, apa nih masalah? Apa penyakit? Gak ada apa-apanya. Karena Yesus, Roh Allah yang hidup itu yang berkuasa. Atas tubuhmu, atas rohmu, dan jiwamu. Amin. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Bapak Ibu, di bulan inilah Tuhan memperkenalkan dirinya bukan sebagai Tuhan yang jauh. Dia ada dalam diri kita. Kadang kita yang lupa mengaktifkan roh Allah itu. Kita tuh lupa untuk dituntun sama Roh Kudus. Kita maunya menuntun diri kita sendiri. Dia adalah dokter pribadi bagi jiwa kita. Mengapa kesembuhan terjadi setelah pembebasan keluar dari bangsa Israel keluar dari Mesir? Karena Israel sudah bebas secara fisik, saudara. Tapi mental mereka masih budak. Mereka masih membawa virus-virus Mesir. Begitu juga dengan kita. Kita masih bawa virus-virus. Yang ada di dunia ini. Saudara, Anda bisa lihat bangsa Israel di padang gurun. Mereka mengeluh. Ada kesulitan dikit aja udah menyerah. Sebagai orang percaya saya bilang, jangan pernah menyerah. Jangan pernah banyak mengeluh. Tinggikan dia. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Amin. Tuhan tidak ingin Anda masuk ke tahun 2026 ini dengan membawa virus-virus kepahitan, masa lalu, amarah, dendam, iri hati. Kita boleh punya motivasi, tapi jangan motivasi yang negatif.
Buang, saudara, buang. Ada satu quotes berkata, Tuhan tidak memulihkan batinmu hanya agar kamu merasa nyaman, tetapi agar kapasitasmu cukup menampung berkat yang lebih besar. Anda mau menerima berkat yang lebih besar? Siapkan kapasitasmu. Kapasitas imanmu. Bapak Ibu, banyak dari kita berpikir bahwa kesembuhan batin adalah tujuan akhir. No, tidak saudara. Tuhan menciptakan kita semua saudara, itu punya tujuan. Kita pikir kalau hati kita sudah tenang, luka sudah hilang, maka selesailah tugas Tuhan. Enggak saudara. Kalau yang udah diangkat, udah yang dipanggil, sudah selesai. Kalau kita di sini seperti saya, harus menggantikan suami saya. Suami saya sudah dipanggil Tuhan. Tuhan belum selesai dengan hidup saya. Masih banyak pekerjaan Tuhan yang harus saya kerjakan, saudara. Tapi sebenarnya Tuhan, saudara, sebenarnya kesembuhan hanyalah sebuah persiapan. Ya, kesembuhan itu persiapan. Katakan sama-sama dengan saya. Kesembuhan hanyalah sebuah persiapan. Ibarat gini loh saudara, ya, ada sebuah wadah, ya, jika di dalamnya masih ada retakan kepahitan, ya, ada kotoran-kotoran, trauma masa lalu saudara, ya, sampah-sampah, Tuhan gak bisa menuangkan anggur barunya melimpah atas hidup kita saudara. Karena apa? Karena wadahnya akan bocor dan tercemar kemana-mana. Anggur baru saudara bicara karya Allah yang baru. Ya, hidup Anda dibaharui. Dan kuasa Roh Kudus akan bekerja penuh dalam hidupmu. Makanya siapkan anggur yang baru. Hati yang baru. Maka engkau mendapatkan karya Allah yang baru setiap hari. Amin. Tuhan memulihkan batin kita bukan supaya kita comfort atau nyaman saudara. Tidak, melainkan supaya kapasitas rohmu meluas bahkan diperbesar. Amin. Saudara, hari-hari ini dia sedang menambal yang bocor. Ya, bahkan hari-hari ini dia memperbesar wadah iman kita. Tapi sekarang tergantung dari kita. Kita mau tidak? Kita mau respon apa tidak? Itu tergantung dari kita. Hidup ini pilihan, saudara. Ya, supaya apa? Kalau kita sudah mempersiapkan wadah yang besar. Supaya berkat dan tanggung jawab yang besar di tahun 2026 ini. Yang Tuhan curahkan buat kita. Kita sanggup saudara menampungnya. Tanpa terjadi kebocoran. Amin. Kenapa bisa bocor? Ya iya orang kalau datang ke gereja, dengar gereja begini. Ngantuk. Gimana mau dengar? Masuk kiri, keluar kanan. Firman Tuhan udah disampaikan tapi gak pernah dilakukan. Akan bocor saudara. Saudara, setelah hati kita sembuh, Tuhan mulai melatih otot-otot iman kita melalui apa? Rutinitas harian. Dia ingin memastikan bahwa kita tidak hanya memiliki hati yang bersih, ya, tetapi juga ketergantungan yang total kepada Tuhan. Di sini ada pengalaman bangsa Israel pada saat mereka ada di padang gurun. Tuhan mengajar bangsa Israel untuk belajar ketergantungan kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memulihkan mental mereka? Ya, yang ada dua saudara. Dengan melalui dua pengalaman di padang gurun. Yang pertama, mana. Apa itu mana? Belajar percaya setiap hari. Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan. Keluaran 16 ayat 4. 2, 3 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Sesungguhnya aku menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari
sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucobai apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara, Tuhan memberi mana setiap hari tapi tidak boleh disimpan. Kenapa? Kalau disimpan busuk, saudara. Ya, karena Tuhan sedang mengajar kita. Untuk apa? Untuk kita tetap terus belajar percaya kepada Dia hari demi hari. Amin. Kalau kita sih pengennya kepastian nih. Kita tuh inginnya ada kepastian 5 tahun ke depan. Ya, kita ingin ada jaminan masa depan. Gak apa-apa, boleh. Tetapi Tuhan sering membawa kita dengan kekuatan hari ini. Cukup hari ini. Cukup sabar, ya cukup sabar hari ini. Cukup uang, ya cukup uang hari ini. Cukup penghiburan, ya cukup hari ini. Cukup damai sejahtera, ya cukup hari ini. Tuhan tidak selalu memberi stok buat kita, saudara. Tapi Dia memberi supply harian. Katakan sama-sama dengan saya. Supply harian. Jadi Anda nggak perlu takut. Di saat mungkin ada kekurangan, Tuhan, Engkaulah yang memberikan supply buatku. Kau memberkati aku Tuhan. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau engkau mungkin ada dalam sakit, ya, bahkan ada kekurangan, cari di firman Tuhan. Kesembuhan, ayat-ayat kesembuhan, dibaca, dihidupi, diperkatakan. Terjadi, saudara. Kemakmuran, keuangan, cari. Diperkatakan. Dan jadi dalam hidup kita. Harus dihidupi, saudara. Amin. Iman yang dewasa bukan iman yang tahu semuanya. Tetapi iman yang percaya meski belum tahu apa-apa, saudara. Kita nggak tahu ke depan. Tapi kita punya Allah yang luar biasa. Pegang firman Tuhan. Alkitab jangan cuma ditaruh begitu aja, saudara. Saya tahu IAR ini, ya karena saya baca firman. Saya gali lagi. Saya ingin tahu apa itu. Kalau kita baca firman jangan cuma dibaca, tapi direnungkan walaupun satu ayat. Dan ayat itu pasti Tuhan berikan kita hikmat, berikan kita pewahyuan, dan kita mengerti isi hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin, saudara. Jangan tegang gitu dong. Ya, saya udah ngalamin, saudara. 2 bulan di rumah sakit dengan keadaan suami saya sakit, akhirnya dipanggil Tuhan. Itu masa padang gurun saya. Yang saya latih cuma apa? Ya roh saya, soul saya, jiwa saya, tubuh saya. Untuk apa? Untuk masuk intimacy dengan Tuhan lebih lagi. Baca dan perkatakan firman Tuhan. Itu yang penting, saudara. Amin. Disitulah Tuhan berikan ketenangan buat saya. Disitulah Tuhan berikan kekuatan buat saya. Sampai orang-orang kalau datang, mereka kaget. Kok kamu bisa tenang? Kok kamu bisa kuat? Itu karena Tuhan. Kalau saya bisa hari ini ada di sini, itu karena Tuhan. Bukan saya. Perkenanan Tuhan turun atas saya. Bahkan turun atas Anda. Amin. Yang kedua, air dari gunung batu. Tuhan sumber kehidupan. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan sumber kehidupan. Keluaran 17 ayat 1. Saudara, saat bangsa Israel kehausan di Refidim, saudara, mereka bersungut-sungut. Ya. Musa memukul batu dan air pun keluar. Dalam 1 Korintus 10 ayat 4 berkata, gunung batu itu ialah Kristus. Gunung batu kita adalah Kristus. Saudara, sering terjadi dalam kehidupan kita.
Di mana saat hati kita terasa kering, ya, doa kita terasa hampa, bahkan ibadah itu terasa rutinitas. Bahkan kita terasa ada tekanan-tekanan dalam hidup kita. Saya cuma mau bilang, jangan cari pelarian di luar. Colek kiri kanan, jangan cari pelarian. Tapi datang kepada Yesus. Dialah juru selamat kita. Dialah sumber kehidupan kita. Beri kemuliaan buat Dia. Jangan pinjol. No, enggak. Itu bukan jalan keluar. Yang ada kelilit. Ya, kelilit utang. Karena hanya Kristus yang bisa memberi air hidup di tengah padang gurun. Amin. Kematangan iman adalah kemampuan untuk tetap melangkah dengan ketaatan penuh. Meskipun ujung jalan masih tertutup kabut. Anda mungkin bisa foto. Kematangan iman adalah kemampuan untuk tetap melangkah dengan ketaatan penuh. Kita harus taat, saudara. Ya, meskipun ujung jalan masih tertutup kabut. Mungkin masa depan kita seperti kayak tertutup kabut, saudara. Ya, seperti bangsa Israel di bulan Iyar. Mereka tidak tahu kapan mereka sampai di Kanaan. Tapi mereka hanya tahu bahwa hari ini ada mana. Ya, dan mereka tahu ada tiang awan, ada tiang api yang menuntun mereka. Saudara, kematangan iman bukan ditandai dengan hilangnya masalah, saudara. Bukan, saudara. Ya, melainkan dengan hilangnya keinginan kita untuk mengatur Tuhan. Jangan kita mengatur Tuhan, saudara. Biar Tuhan yang mengatur kita. Itu yang penting, saudara. Bahkan mungkin saat kabut, saudara, ketidakpastian menutupi karir kita, masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita. Ya, bahkan menutupi jawaban doa kita. Saya mau katakan, Anda harus tetap berkata, Tuhan, aku tidak tahu hari esok, tetapi aku tahu siapa yang pegang hari esok. Amin. Disitulah, saudara, imanmu dinyatakan matang. Ya, kita tidak lagi butuh mukjizat yang spektakuler, saudara. Setiap jam. Untuk tetap percaya kita cukup butuh janji Tuhan digenapi dalam kita, dalam hidup kita. Kita butuh percaya janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Katakan amin. Namun saudara, Tuhan tidak ingin kita sekedar bertahan hidup di padang gurun, saudara. Enggak. Ya, setelah Tuhan melatih kita untuk bergantung pada mana dan air hidup itu, saudara, Tuhan ingin membawa kita lebih lagi, lebih dalam lagi. Bukan lagi soal apa yang kita terima, saudara, tapi soal apa yang sedang kita bangun. Harus ada sesuatu yang kita bangun. Mungkin kita bangun dalam kesunyian, jauh dari pujian manusia, kita bangun untuk pelayanan, bangun karir. Ya, bangun kehidupan keluarga kita, jauh dari pujian manusia. Kita bangun segala sesuatunya, pekerjaan yang rahasia. Dan disitulah yang menentukan masa depan kita. Gak perlu banyak omong, saudara, kalau kita membangun sesuatu bersama dengan Tuhan. Nah, di sini kita akan lihat sama-sama. Lihat rahasia bulan ini dalam nama aslinya itu bulan Zif. Ya, apa itu bulan Zif? Ya, itu membangun fondasi di dalam kesunyian. Yuk, sama-sama kita buka 1 Raja-Raja ayat 6. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Dalam bulan Zif, ya ini bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Saudara,
sebelum disebut Iyar, ya, bulan ini bernama Ziv, ya, artinya kilau atau cahaya, saudara. Menariknya, saudara, ya, saat bulan Ziv, bunga-bunga mulai bermekaran, saudara, di permukaan, Tuhan justru menyuruh Salomo membangun fondasi bait suci. Ya. Bahkan ketika alam sedang berbunga di bulan Ziv, Tuhan memanggil Salomo bukan untuk menikmati musim itu, enggak, saudara. Tetapi untuk membangun fondasi rumahnya. Kita harus membangun fondasi rumah kita. Amin. Hati kita harus terus dibangun. Saya mau bilang Bapak Ibu, fondasi adalah bagian paling mahal. Betul. Ya. Pasti kalau kita membangun rumah itu paling mahal, saudara, fondasi itu. Ya. Paling lama, tapi paling tidak terlihat. Betul nggak, saudara? Nggak kelihatan. Mungkin sepanjang tahun lalu mungkin Anda merasa tidak ada kemajuan di dalam karirmu. Ya, dalam pelayananmu, mungkin pelayananmu stuck. Bahkan mungkin tidak ada kemajuan dalam bisnismu. Ya, bahkan dalam segala aspek kehidupanmu. Tapi jika Anda tetap setia berdoa, taat kepada firman Tuhan, menjaga integritas hidupmu, sebenarnya saya mau bilang Anda sedang melakukan pekerjaan fondasi. Itu yang terpenting. Katakan amin. Saya mau tanya sama saudara, sudah berapa dalam fondasi karaktermu? Anda bisa jawab sendiri. Kalau hari ini firman ini Tuhan diingatkan, yuk sama-sama kita lebih dalam lagi menggali fondasi karakter kita. Agar karakter kita sama seperti Kristus. Amin. Karena Tuhan sedang memastikan karaktermu itu cukup kuat untuk menopang berkat yang besar di tahun 2026 apa enggak? Ya. Anda jangan iri hati dengan orang lain kiri kanan, enggak perlu, saudara. Enggak penting. Justru di masa Anda membangun fondasi, begitu Anda keluar ada kilauan cahaya. Amin. Karena engkau sedang menggali fondasi hidupmu bersama dengan Tuhan. Musa waktu naik ke gunung, begitu dia turun, dia berjumpa dengan Tuhan pada saat dia di gunung. Begitu dia turun, mukanya berkilau. Wow. Jadi gak usah iri hati dengan orang lain. Karena iri hati terhadap atap orang lain hanya akan merusak fokusmu dalam membangun fondasi sendiri. Jangan pernah kita iri hati, saudara. Ngelihat atap orang lain, apalagi di media sosial. Gak usah, gak perlu. Teman saya kemarin cerita, wow, itu tetangganya pergi ke sana, ditaruh di medsos ya. Wah, pergi ke sini, pergi ke sana. Tahu-taunya rumahnya disita. Gak usah iri, belum tentu itu benar. Ya. Saya mau bilang sama saudara, gedung yang tinggi butuh galian tanah yang dalam. Betul? Semakin kita gali tanah yang dalam. Hidup intim dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Bahkan firman-Nya dikerjakan, dilakukan. Saudara, jika saat ini mungkin hidupmu merasa di bawah permukaan dan penuh dengan proses. Penuh proses ya yang tidak terlihat. Itu karena Tuhan sedang menyiapkan fondasi karakter yang mampu menopang berkat yang besar. Tanpa apa? Tanpa membuat kita hancur saat badai datang. Kalau fondasi kita kuat bersama dengan Tuhan, badai apapun yang datang gak akan hancur, saudara. Malah tetap kuat. Amin. Harus seperti itu, saudara. Kita menjadi orang percaya. Hari-hari ini kita gak bisa lagi main-main, saudara. Harus tetap fondasi yang kuat bersama dengan Tuhan. Namun fondasi yang kuat ini, saudara, bukan untuk kita nikmatin sendiri, saudara. Tuhan menyembuhkan batin kita
dan memperkokoh karakter kita demi satu tujuan yang strategis, saudara. Yaitu agar kita siap diutus. Siapa yang siap diutus? Waduh, gak ada yang siap nih. Kalau saya siap. Ya harus siap dong. Siap kemana diutus? Ke keluargamu. Yang belum diselamatkan. Kamu siap diutus, saudara. Di dalam apa lagi? Dalam pekerjaan, komunitas, kita harus siap diutus. Ya. Nah, inilah saatnya kita berpindah dari urusan kebutuhan pribadi, saudara, menuju mandat terbesar yang Tuhan berikan di tahun 2026 ini. The Year of the Great Commission. Bapak Ibu, setelah Tuhan menyembuhkan batin kita di Iyar, mengajar kita bergantung kepada mana harian, dan membangun fondasi di Zif, saudara, pertanyaannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Yuk kita jawabannya ada di Matius 24 ayat 14. Sama-sama kita baca, 2-3 ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, kita dipulihkan untuk diutus. Siapa yang siap diutus? Harus siap. Ya, harus siap, saudara. Tahun 2026 adalah the year of the Great Commission. Ini amanat agung, saudara. Bukan hanya tugas pendeta, tapi tugas kita semua, saudara. Mau di pasar, mau di kantor, ya, di keluarga, dimanapun Anda ditempatkan, Anda harus siap. Karena dunia ini sedang sakit. Tuhan mau kita bawa resep dari sang tabib yang agung itu, saudara. Dunia itu sedang goyah. Tuhan mau Anda dan saya membawa fondasi yang tidak tergoyahkan. Amin. Jangan ada masalah dikit, kitanya yang goyang. Justru kita yang harus membawa fondasi yang tidak tergoyahkan. Ada satu quotes berkata, Tuhan tidak pernah membawa kita keluar dari Mesir. Mesir itu masalah. Hanya untuk membiarkan kita mati di Iyar, di masa transisi, di padang gurun. Dia menyiapkan kita untuk menjadi saksi di Kanaan. Di mana? Di seluruh dunia. Pembantu saya sudah 2 yang masuk terima Yesus. Itu tugas kita. Ya, tugas kita. Kita diciptakan Tuhan ada tujuannya. Untuk memberitakan kabar baik. Agar orang-orang yang kita kenal, yang kita tahu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang Tuhan mau, saudara. Amin. Bapak Ibu, quotes ini adalah sebuah deklarasi iman. Katakan amin. Ya, seringkali di tengah masa transisi ya, di masa Iyar ini kita mulai meragukan kebaikan Tuhan. Begitu kita ada di padang gurun, saudara, kita kadang meragukan kebaikan Tuhan. Ya apa ya? Kita berpikir kenapa Tuhan melepaskan saya dari masalah besar kemarin kalau hanya untuk membiarkan saya mati pelan-pelan di padang gurun. Cuman karena kehausan. Namun kita harus sadar, saudara. Kita harus sadar bahwa Tuhan tidak pernah melakukan pekerjaannya setengah jalan. Dia nggak pernah, saudara. Jika dia sudah memulai pembebasan di dalam kehidupan kita, dia pasti akan menyelesaikannya dengan tuntas. Dia sudah selesai di atas kayu salib. Katakan amin. Dia sudah menyembuhkan, yang sakit sudah disembuhkan. Darah Yesus tercurah buat kita. Setiap persoalan masa sudah selesai, kata Tuhan. Padang gurun Iyar bukanlah kuburan bagi impianmu, saudara. Bukan. Melainkan ruang tunggu tempat Tuhan apa? Melengkapi senjatanya buat kita. Begitu musuh datang, kita bisa menembaknya. Sasarannya pas. Dia tidak memanggil kita, saudara, hanya untuk apa? Selamat dari Mesir. Tapi dia sedang melatih kita agar apa?
kita cukup kuat untuk menduduki Kanaan. Tanah perjanjian. Kanaan kita saudara hari ini bukan lagi sekedar wilayah geografis saudara. Melainkan jiwa-jiwa. Colek kiri kanan, jiwa-jiwa saya. Di mana? Marketplace, keluargamu. Dan di bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa sedang menantikan kesaksian hidup kita. Tetanggamu, saudaramu, istrimu mungkin yang belum mengenal, suamimu yang belum mengenal Tuhan, anakmu. Mereka sedang nantikan kesaksian hidup kita. Amin. Itu yang Tuhan mau. Karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.